Atau kalau kita baca, kata Nabi, man qara'a harfun min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia dapat kebaikan. Ya, al-hasanah bi asyri amsalihah. Kebaikan itu dikali 10, dilipat gandakan 10 kali. Ya. Ya, kalau kita baca, kata Nabi, la aqul alif lam mim harfun. Bukan aku mengatakan alif lam mim itu awal suratul Baqarah satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun wa lamul harfun wa mimun harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim 3 huruf itu. 3 huruf itu dapat 30 ganjaran. Ya. Ini kalau kita baca tidak dalam keadaan bersuci. Kata Sayyidina Ali, kalau kita baca dalam keadaan wudu, maka dapat 25 ganjaran satu huruf. Satu huruf, Pak, satu huruf. Bukan satu ayat, bukan. Satu huruf. Ya, alif lam mim itu baru kita baca alif lam mim, 3 huruf tuh dapat. Kalau kita bacanya dalam keadaan wudu, 25 kali lipat. Kalau kita baca dalam keadaan sholat, kemudian kita sholatnya duduk karena mungkin sakit atau lagi nggak enak badan dan lain-lain, maka setiap huruf 50 ganjaran. Kalau kita sholatnya di dalam sholat berdiri, maka satu huruf dapat 100 ganjaran. Antum sholat berdiri dapat 100 ganjaran. Sholatnya di bulan Ramadan dapat ganjaran lagi. Sholatnya berjamaah dapat ganjaran lagi. Sholatnya pas hutmul Quran fi tarawih, hatam Quran di tarawih, ada keberkahan lagi. Berlipat-lipat keberkahan itu ente nggak dapetin di luar bulan Ramadan sebesar itu. Oleh karena itu jangan tinggalin sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya, kalau ada hatam Quran di bulan Ramadan di tarawih, terutama di malam ganjil, biasanya di masjid-masjid besar itu di malam ganjil, di Al-Hawi, di Kuitang, di Bogor, ya, dan di beberapa tempat. 10 hari terakhir itu biasanya khatmul Quran fi tarawih, doa mustajab, ganjaran berlipat-lipat. Kata Nabi, wama ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, tilawatul kitab Allah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid itu membaca Al-Quran, kemudian yatadarasunahu, dan mempelajari bainahum, mereka saling belajar dan lain-lain di dalam satu rumah Allah di masjid situ. Satu kaum kayak kita malam Jumat kita baca Yasin rame-rame begitu, illa nazalat alaihim sakinatun, maka turun sakinah. Mereka yang membaca rame-rame di masjid, berkumpul di masjid, kita sering tiap malam Jumat kita ngumpul, maka Allah turunkan sakinah, ketenangan. Ente kalau galau, gelisah dan lain, nggak ada obatnya melainkan mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada obatnya. Obat-obat yang lain sebentar aja, karena sakinah diturunkan oleh Allah. Di dalam ayat Quran semua sakinah itu ketenangan batin, ketentraman batin turun dari Allah. Kita tidak bisa cari melainkan kita mendekatkan diri kepada Allah, membaca Quran bersama. Kalau kita baca malam Jumat, ya, tenang pulangnya, batin enak. Ya ekstra dikasih ini dia besek dikit itu ekstra deh tuh begitu ya. Tapi yang bikin tenang kita membaca Quran bersama-sama. Ghasyiyat hum ar-rahmah, maka mereka akan diliputi rahmah yang membaca Quran. Ya, wa hafathum al-malaikah, kemudian malaikat mengerumuni mendengarin bacaan kita, cuman kita nggak ngelihat malaikatnya, dia dengerin bacaan. Wa dzakarahumullah, maka Allah akan menyebut nama kita fi man indahu, di tempat orang-orang yang soleh di sisinya itu nama kita disebut. Itu ada Haji Ustadz Yasin, ada Ustadz Ilyas, Ustadz Haji Budi, Haji yang lain-lain, ada Haji Basri disebutin. Walhasil yang sering ngumpul-ngumpul disebutin di sisi orang-orang soleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karena itu ikhwan kiram, jangan lupa iqra'ul Quran,
bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Siapa yang baca Quran, nanti dia datang berupa syafaat di yaumil qiyamah. Dia menjadi teman kita di kuburan, menjadi teman kita di mahsyar, di mana-mana. Oleh karena itu, jangan tinggalkan baca Quran di kesempatan ini. Mudah-mudahan kita berkati Al-Quran. Dari berkahnya Al-Quran kita ditetapkan iman, dijauhkan daripada kemunafikan, dijauhkan dari sifat-sifat hasad, riya, sombong dan lain-lain, dijauhkan daripada kefakiran, diganti dengan kemakmuran. Kita punya anak turunan menjadi anak-anak yang soleh semua, dan Al-Quran ini berkati Al-Quran menjadi penerang kita di kuburan, nanti di jembatan Siratal Mustaqim sampai mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Jangan tinggalkan sisa Ramadan yang tinggal sedikit ini, wabil khusus di 10 malam terakhir yang penting khususkan. Jangan banyak janji-janji kesana kesini kesan. Yang darurat lakukan, yang mesti cari duit, yang mesti cari duit, yang mesti kerja. Tapi sebisa mungkin kurangin kegiatan-kegiatan dunia. Mahal ini Ramadan. Kita nggak tahu kita jumpa lagi apa tidak. Merugi orang yang liwat Ramadan, rugi ma'anfu, rugi orang dakhala alaihi Ramadan, merugi sangat celaka orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Summa insanlahu, kemudian keluar dia dari Ramadan, lam yughfarulah, belum diampunin dosa-dosanya. Ya, ikhwan kiram rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi panjang umur ya. Lewat Ramadan Allah redha, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.